itu pakai pembatasan juga, kita nonton waktu champion. Itu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi. Kembali lagi bersama kami di diskusi ringan di Gerobak Roman Kopi. Pada malam hari ini kami kedatangan tamu. Sebelumnya kami coba membuka diskusi ini. Ada ketertarikan melihat fenomena pandemi COVID-19 yang sedang melanda hampir di seluruh dunia ya, termasuk Indonesia. Jadi pandemi ini sangat berdampak kepada aktivitas yang selama ini bisa dilakukan oleh publik, pengumpulan massa dan sebagainya. Salah satunya adalah sepak bola sebagai olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia, yang sempat terhenti dilaksanakan, kemudian hari ini di beberapa liga mulai juga dilaksanakan tapi dengan pembatasan-pembatasan. Jadi kami melihat bagaimana ke depan olahraga ini, sepak bola, tanpa supporter, tanpa fans gitu. Ini kan suatu yang sangat ini ya, karena tanpa kehadiran fans kita tahu sepak bola menjadi garing ya, menjadi olahraga yang, karena memang suasana yang dibangun dalam sepak bola itu adalah suasana fanatisme fans yang cukup solid. Pada malam hari ini kami kedatangan tamu, ada ketua supporter Barcelona Indonesia, ada Bang Arifin Al-Alamudi. Bang Arifin, apa kabar? Halo Win, sehat. Baik, nah ini ada Bang Arifin. Kami culik Bang Arifin ini untuk bisa berdiskusi, karena nggak gampang menghadirkan ketua ya atau presiden? Presiden. Oh, memang presiden ya? Oh, mungkin saya yang salah. Presiden supporter Barcelona Indonesia. Bang Arifin, kita coba dulu sedikit membahas tentang, sebelum kita masuk kepada suasana kebatinan sepak bola hari ini ya. Jadi Bang Arifin, sebagai presiden supporter Barcelona Indonesia, sekarang bagaimana? Apa aktivitas di fans klubnya sendiri yang tentu selama pandemi ini sangat berpengaruh gitu? Kalau sekarang ini futsal masih, tapi baru-baru aja. Iya. Futsal baru-baru aja, football baru-baru dilaksanakan. Yang nobar itu pakai pembatasan juga, kita nonton waktu champion. Itu terakhir. Kalau yang liga berhenti dari Maret kemarin sampai Juni itu asli nggak ada kegiatan. Maret sampai Juni tidak ada kegiatan sama sekali. Gitu, liga berhenti, liga Spanyol berhenti, liga-liga yang lain juga berhenti, ya nobarnya nggak ada lagi. Nobarnya tidak ada Biasanya lagi. nobar rutin, ini kita tiadakan, kemudian habis lebaran baru coba deh futsal lagi gitu, kemudian football lagi, tapi kopdar udah tidak lagi dilakukan ya. Di stop dulu lah. Di stop dulu bahaya ya. Sedangkan sepak bolanya aja stop, masa aktivitas fansnya bisa jalan terus kan, itu juga. Betul. Ya. Yang kemarin ini yang paling nggak rame-rame kali lah, yang nonton uji coba lawan Girona sama lawan Nastic. Kita nonton kecil-kecilan aja di kafe-kafe. Kita coba, maksudnya jaga ritme kawan-kawan aja, biar kan udah pada bosen juga kan nggak nonton bola bareng-bareng. Lagian nggak ditayangin di mana-mana, jadi kita streaming bareng-bareng gitu aja. Ditayangin di mana-mana, streaming lah jalan terakhirnya. Oke. Bang Arifin, kalau boleh tahu nih kan, sebagai sekarang berapa sih jumlah teman-teman fans Barcelona Indonesia itu di Indonesia ini gitu? Kalau SBI ini baru berdiri bulan April 2017. Kita itu sekarang udah sekitar 1.800 member di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Aceh sampai Papua. Ya. Jadi Bang Arifin ini presidennya supporter Barcelona Indonesia dari Aceh sampai Papua ya, bukan hanya di Kota Medan ya. Oke. Nah, ada 1.800 member ya yang, nah itu pemilihannya berarti secara nasional ya Bang Arifin ya? Benar. Waktu pertama kali pemilihan itu 2017 itu kita lewat online. Kita daftar. Jadi satu distrik itu ada 33 distrik, pengurus distrik itu ngasih suara. Nah, akhirnya aklamasi lah saya di tahun 2017. Aklamasi ya. Nah, ini kan lucu juga ya. Biasanya kan kalau yang organisasi level nasional seperti ini atau supporter level nasional seperti ini,
kan biasanya hanya di apa ya, dikooptasi di Jakarta gitu, Iya, iya, ketua-ketua benar. fans clubnya itu di Jakarta. Nah ini malah Medan, Bang. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa jadi Medan yang terpilih? Yang Jadi notabene kan kita ini ya tidak berada di ibu benar, 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 kota benar. negara gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya kami gabung sama fans club nasional, pusatnya di Jakarta dari 2010 atau 2011 gitu udah gabung ke nasional segala macam. Kemudian 2014 itu ada pemilihan presiden tingkat nasional, itu di Jogja kalau nggak salah. Nah dari situ banyak anak Medan masuk jadi pengurus. Nah, ini nampak di forum-forum anak Medan kayaknya kan, Menguasai apa ya? Menguasai gitu. lapangannya. Jadi singa-singa di forum ya Masih nggak kan. di forum. Jadi waktu itu banyak banyak anak Medan yang masuk ke pengurusan. Kemudian tahun berikutnya di periode berikutnya terpilih lagi lah presidennya yang diusung salah satunya dari Medan. Orang Bogor tapi dia sangat dekat dengan orang Medan. Akhirnya terpilih. Kemudian pada pemilihan selanjutnya balik lagi nih presiden yang lama udah 2 periode maju lagi, harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Terakhir kita mikir, kalau kayak gini nih organisasi kayaknya nggak bagus kita aja nih buat sendiri gitu. Jadi barisan yang kemarin kurang setuju dengan hasil pemilihan itu kami buat sendiri. Dan sebagian besar itu forumnya yang menolak itu adalah dari Sumatera Utara. Itu ada Kisaran, Padang Sidempuan, kemudian Sibolga Tapteng, Medan, Binjai, kemudian ada dari Aceh Timur, kemudian banyak lah, kemudian ada gerbong-gerbong anak-anak Bogor, Bekasi, Palu dan segala macam. Akhirnya ya udah deh, daripada kita ikut organisasi yang kayak gini yang kita repot gitu kan, kita jadi pusing, jadi bagus kita buat sendiri aja yang happy gitu, yang lebih kekeluargaan, yang lebih fair gitu dalam berorganisasi, lebih nyantai. Ya udah akhirnya kita sebagian besar dari pengurus distrik, pengurus regional fans club yang lama bergabunglah di sini. Awalnya kita dari 4 distrik nambah lagi 10, 12, akhirnya sekarang gak nyangka-nyangka baru 3 tahun udah 33 distrik. 33 distrik. Iya. Wah. Berarti ada banyak berarti fans Barcelona sendiri ya. Maksudnya komunitasnya ada Benar, ada benar. banyak di Indonesia. Di Indonesia aja kalau yang aku tahu ada 3. Kemudian ada lagi yang kayaknya kayak yang holigan-holigannya gitu, ada juga yang kecil-kecil ada Kecil-kecil. juga. Terus Tapi apa Bang Arifin hubungannya ini dengan klub ada nggak? Maksudnya ada nggak ikatan yang secara misalnya mendapatkan privilege tertentu antara Barcelona sendiri dengan apa tadi dengan fansnya gitu, terutama dengan teman-teman yang dipimpin oleh Bang Arifin itu ada ini nggak ya? Ada hubungan nggak ya sebenarnya? Nah, jadi setiap fans club itu supaya diakuin FC Barcelona langsung itu dia harus mendaftar. Harus mendaftar. Nah, kita sudah mendaftar dari sejak kita berdiri 2017. Kita udah ngurus akte pendirian dan segala macamnya. Akhirnya kita berkesimpulan kita harus daftar nih supaya dapat pernyataan resmi dari FC Barcelona. Jadi tahun 2018 itu sampai 2019 proses kita daftar lama banget memang. Akhirnya ada satu kesimpulan bahwa kita belum bisa daftar karena di usia kita belum 3 tahun genap. Oh, gitu. Jadi ternyata Barcelona ingin mengakuin, namanya kalau sudah diakuin Barcelona namanya Penya. Pennya. Penya. Penya. Jadi kalau member itu di bahasa mereka itu Penya. Nah, jadi Penya supporter, kita udah siapin nama juga nanti. Jadi ketika setelah diakuin kita akan berubah nama jadi Penya supporter Barcelona Indonesia. Oke. Gitu. Nah itu 3 tahun. Nah 3 tahun kebetulan tepat kita itu di bulan April kemarin. Oke. Nah jadi mau mendaftar lagi ini belum bisa karena Belum lagi bisa. COVID. Belum COVID ya. Ya. Nah nanti itu di website mereka apa namanya mereka akuin bahwa supporter mereka tersebar di mana aja dan kita pengen nomor berapa itu nanti akan dicantumkan di website mereka. Iya. Nah persoalannya satu kota itu tidak boleh ada 2. Satu negara. Satu negara tidak Satu boleh negara ada nggak dua. Kemudian tapi kalau beda kota boleh. Jadi kayak di Spanyol kan banyak kotanya ada di Madrid itu diakuin. Nah kita yang di Jakarta udah ada diakuin, tapi daerah belum ada. Nah kita Medan lah berjuang. Jadi supporter Barcelona Indonesia karena kita berpusat di Medan kita daftar pakai nama Medan gitu dan dari segi nama dan segala macamnya administrasi kita udah oke. Tinggal soal usia aja, kita baru 3 tahun baru bisa mendaftar lagi. Oh berarti harus menunggu di atas 3 tahun berarti ya. Betul. Di atas Nah, 3 ini tahun.
pendaftarannya pun ada bulan-bulannya, nggak bisa setiap Sembarangan bulan. ya. Nah, biasanya nanti di bulan 12 sampai bulan 1 gitu. Oke. Sebelum ada pertemuan sebelum konferensi pemilihan presiden resmi Barcelona. Berarti Gitu. kalau misalnya sudah terdaftar, Bang, Mm-mm. apa yang didapatkan organisasi? Maksudnya gini loh. Apakah ada itu tadi saya tanya apakah ada privilege tertentu misalnya teman-teman dari masing-masing fans club ini dapat undangan untuk nonton langsung gitu ketika Oh, Barcelona. enggak. Kalau di Barcelona sendiri itu biasanya kalau voting pemilihan supporter klub sedunia itu kita punya hak suara. Nah, setiap satu P-nya punya satu suara. Jadi tapi kalau pemilihan presiden klub itu nggak punya hak suara. Oke. Nah, tapi itu dia membernya punya. Itu biasanya yang berdarah Katalan dan segala macam itu. Barcelona ini kan kayak sistem koperasi, pemegang saham koperasinya lah yang boleh Memilih ya. presiden. Tapi kalau presiden fans klubnya yang sekarang itu orang Spanyol itu, nah kita punya hak pilih dan itu Oke. sebenarnya kalau kita mau hadir boleh hadir gitu. Boleh hadir ya. Tapi tanggung biaya masing-masing ya. sendiri kan. Tidak dihadirkan ya. Betul. Tapi yang namanya fans sebenarnya tanpa diakuin klub sekalipun, kalau namanya cinta ya, Ya, cinta. cinta ya cinta gitu ya. Nggak perlu pengakuan Nggak kan, perlu gitu. pengakuan ya. Nggak perlu pengakuan. Walaupun bertepuk sebelah tangan nggak ada masalah ya. Iya nggak apa-apa. Memang namanya sepak bola kan itu dia. Iya gitu ya. Cinta bertepuk sebelah tangan yang paling indah itu adalah mencintai tim sepak bola. Tim sepak bola ya. Iya betul. Nah ini filosofisnya tadi gitu ya, mencintai sebelah apa namanya, bertepuk sebelah tangan pun nggak apa-apa. Yang Iya. penting kita udah cinta Iya, aja gitu. cuman Ya. cinta bertepuk sebelah tangan ini yang paling indah lah Paling ini. ini ya, Mencintai klub fans sepak bola ya. Jadi kalau tadi kemudian sudah fans club terbentuk, kemudian teman-teman selalu mendukung ketika tim berlaga begitu ya. betul. Nah, masuk ke masa pandemi, ini kan fans club ini kan tidak hanya sekedar sebagai komunitas fans sepak bola ya. Saya banyak melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di fans club itu, ada aktivitas sosial dan sebagainya gitu. Nah, di masa pandemi ini ada siasat nggak Bang Arifin supaya fans club ini tetap jalan dan tetap tumbuh, roda-roda organisasi tetap bergulir gitu ya? Ada nggak? Kalau boleh tahu. Selain kita dukung tim kan biasa fans club pasti punya merchandise center ya. Kita jual merchandise dan segala macamnya. Memang dampaknya di kita selama pandemik jelas penjualan merchandise kita jauh drastis. Nah, walaupun tetap kita jual pelan-pelan dan waktu di April kemarin pun itu kebetulan udah karena sebelum Covid udah kita buka pendaftaran member untuk beberapa daerah di Indonesia, ya udah terpaksa kita terima kan gitu. Tetap kita produksi tapi jumlahnya sangat sedikit, merchandise yang keluar pun sangat sedikit. Dan teman-teman yang niatnya nonton Barcelona dari Medan mau ke Barcelona pada bulan Maret itu pun Nggak bisa, batal ya? batal. Nah niatnya di situ sebenarnya. Jadi teman-teman yang mau berangkat itu kita titipin berkas untuk pendaftaran. Di bulan Maret kemarin itu ternyata nggak jadi berangkat. Karena Covid itu ya. Karena Covid ya. Nah, kalau misalnya soal merchandise misalnya Bang Arifin, apakah ada juga kaitannya dengan Barcelona atau teman-teman secara mandiri membentuk memproduksi sendiri merchandise atau bisa langsung terhubung ke Barcelona misalnya official untuk t-shirt segala macam, itu bagaimana Bang? Kalau yang kita sendiri produksi ada dan harganya pasti terjangkau lah kan. Kalau yang biasanya kalau misalnya teman-teman kita dari Indonesia berangkat ke sana pasti kita titipin. Ada pasti itu yang nitipin, ada sal, ada bola, ada jersey dan segala macamnya. Tapi itu ya nggak banyak gitu karena harganya juga lumayan mahal. Lumayan. Kalau jersey aja dia paling murah itu sekitar 99 euro. 99 euro ya. 99 euro. Kalau 1 euro ada 17.000 berarti udah 1.700.000. Ya agak ini ya. Agak lumayan kan. Dan nanti nyesek kita lihatnya karena made in Indonesia. Made in Indonesia. Oh gitu ya. Jadi di Barcelona itu termasuk bukan Barcelonanya sebenarnya Nike-nya. Nike dia menjual beberapa jersey ori di di Eropa itu adalah made in Indonesia. Yang kita Indonesia terima made in Vietnam. Oh gitu ya. Itu iya. Malah yang untuk di Eropa made in Indonesia. Iya, nah itu nggak tahu tak kenapa alasannya. Di Nike. Indonesia made in Vietnam gitu ya. Nanti aku kalau ketemu orang Nike aku tanya itu. Ya Tapi mana beberapa tahu. kali teman-teman yang nge-vlog ke sana pasti nunjukin, mamerin. gitu ya? Kalau Nike sana nih made in Indonesia loh gitu. Jadi Nanti saya titip lah Bang Arifin kalau misalnya ada ketemu sama orang yang Nike-nya made in Medan bisa nggak gitu ya. Biar kita lebih murah gitu ya.
Jadi apa bangganya kita mahal-mahal beli medianya Iya. di Indonesia juga kan Aneh gitu. juga ya pasar-pasar Ah, seperti iya, itu iya. ya. Tapi tetap ada kebanggaan lah kita dapat jersey ori pasti Oke. ada kebanggaan. Bahkan pinnya aja kadang paling murah ya, biasa teman-teman paling banyak itu nitip pin. Itu cuman Oke. 5 euro, 3 euro gitu. Itu udah Udah ratusan keren lah ribu itu. ya. Udah keren tapi ya kemudian Bang Arifin, soal tadi fans ternyata kan masih berjuang ya teman-teman untuk bisa mendapatkan satu semacam privilege terdaftar lah sebagai Betul, P-nya ya betul, kalau betul, betul. istilahnya di Barcelona. Nah, kemudian selama ini gitu, selama proses Bang Arifin menjadi fans sepak bola, terutama Barcelona ini, kepuasan semacam apa sih yang didapatin gitu sampai saya ngelihat kadang-kadang fans sepak bola ini malah lebih militan dari partai politik gitu ya. Iya benar, saya melihat itu. Betul, betul, betul. Nah, ini proses kaderisasinya apakah punya semacam kurikulum atau kok bisa sepanatik itu? Itu yang kadang-kadang kita menjadi tanda tanya sampai hari ini, apa yang menjadikan itu sehingga harus apa namanya, harus sefanatik itu gitu. Jadi eh kalau dia partai politik dia ada kepentingan dia baru bergerak. Nah, biasanya Gitu ya. ada keinginannya baru dia bergerak, ada kemauannya baru bergerak gitu kan. Tapi kalau di sebenarnya awalnya kan fans club ini di Indonesia, menurut ya fans clubnya di Indonesia ini kan fans club layar kaca. Kenapa kita setia berkumpul nonton bareng? Sebenarnya pengen cari teman aja rame-rame nonton, kan gak enak juga nonton sendiri kan di rumah Gitu kan. ya. Kayaknya hambar gitu, kita nggak bisa hore-hore, nggak bisa teriak-teriak gitu, nggak bisa apa namanya beriel-yel rame-rame. Tapi kalau misalnya di fans club, pertama kita nggak ada pola perkaderan sebenarnya, tapi kita bagaimana menciptakan di supporter ini kita seperti keluarga gitu. Ya mau datang ayo datang, mau enggak jangan dipaksain, susah kalau dipaksain, kemudian apalagi dikasih denda, dikasih peringatan, nggak ada. Ini namanya kita fans club, kita mencintai klub ini aja dengan sungguh-sungguh dan setia nonton bareng aja udah, menurut aku udah oke kali gitu. Nah, itu ada semacam iuran kah atau bagaimana? Enggak, kalau kita kalau di SBI begitu mendaftar pertama, nah itu dia udah untuk iuran 1 tahun. Oh, udah Nah, pendaftaran pertama betul, ya. pendaftaran Yang didapatkan pertama. apa kalau kita daftar itu? Dan berapa Itu- biaya yang harus dikeluarkan orang untuk, mana tahu penonton ngobrol pikiran Nah, ada yang betul. mau mendaftar jadi fans atau mungkin sudah jadi fans Barcelona tetapi selama ini masih fans soliter sendiri-sendiri Iya, gitu ya. iya. Nah, apa yang didapatkan dan berapa Kalau biaya? pendaftaran pertama itu 200.000. 200.000. Nah, kita itu dapat kaos, dapat. Ini kaos yang made in Vietnam atau ini? Oh enggak, ini Oh. mau kaos made in sendiri, Oh, di sini, made oke. in supporter Barcelona Indonesia. Kemudian kita dapat gantungan kunci, dapat stiker, kemudian dapat kartu ID-nya itu yang etol. Jadi kita bisa berguna. Jadi nggak cuman disimpan di dompet aja, tapi berguna Oke. untuk ke tol atau belanja di Indomaret, di Alfamart itu berguna. Gitu. Sudah ada saldonya itu tuh gimana? Kosong, Oh, kosong ya. kosong. Kirain udah Tapi diisi. iuran udah 1 tahun. Oke, baik. Gitu. Jadi nanti ketika tahun depan dia mau perpanjang kartu lagi, dia bayar 100.000 aja. Kalau nggak Oke. perlu kaosnya gitu. Jadi udah masuk, kita susah juga sih kalau pengennya sih gitu. Kita pengennya ada iuran segala macam, tapi karena fans layar kaca ini kebanyakan kan mahasiswa, kemudian anak kos-kosan, kemudian anak pelajar-pelajar. Jadi aku pikir nggak usah deh gitu. Daripada bebanin nanti takutnya malah nggak enakan, nggak mau datang cuman gara-gara nggak bisa bayar iuran itu. Jadi malah jadi Malah kontraproduktif ya. kita masa fans club gitu sih gitu. Iya. Kita pengen orang datang gitu, pengen kita senang-senang, pengen cerita, pengen tukar pikiran, pengen happy pengen yel-yel bareng, udah gitu aja gitu. Bahkan kita kalau nobar kita usahakan tiket itu semurah mungkin gitu kalau bisa pun. Tapi memang kasihan teman-teman yang ada panitianya, kalau misalnya nggak diadain nggak ada uang kas gitu untuk ngadain acara itu susah. Atau ya. misalnya nanti ada yang kemalangan, ada yang kecelakaan, nanti patungan susah. Jadi bagus sendiri ada uang kas. Jadi dari futsal, dari football, kalau ada uang lebih kita simpan masuk kas, kemudian nobar juga kita sisihin untuk ke kas gitu, biar ada uang kas organisasi untuk bantu teman-teman yang lain pada saat kemalangan gitu. Berarti ada sosialnya itu juga terutama ya yang didorong ya. benar. Ya biasanya fans club nggak Barcelona aja, yang lain pun akan bergabung kalau misalnya ada kemalangan. Misalnya gempa Padang dan segala macam itu Oke. pasti kumpul. Gempa Madinah ya terakhir kalau nggak salah itu. Banjir bandang ya, banjir bandang Madinah dan segala macam itu. Teman-teman pasti fans turun club, ya? fans club bareng yuk, kumpul yuk, gitu. Tapi nggak banyak sih, paling 8 sampai 10 fans club gitu.
Nah, gitu. kemudian Bang Arifin, sebenarnya apa sih visi besarnya dari SBI sendiri ke depan itu, apa yang digambarkan tentang supporter yang sudah punya 1.800 member anggota ini gitu ya? Apa yang akan didesain ke depan? Seperti apa yang mau dibentuk? SBI itu cita-citanya seperti apa sih sebenarnya? Kan nggak mungkin organisasi hanya bergulir begitu saja, tapi saya nggak Benar, tahu benar, ya benar, apakah benar. memang ya sudah kita berkumpul dan cukup happy gitu, atau ada visi-visi mungkin mau bangun rumah sakit atau apa gitu. Kan kita nggak tahu ya. Ya. Kita sebenarnya apa ya, mimpi besarnya kita pengen jadi fans klub paling besar lah di Indonesia, fans klubnya Barcelona terbesar di Indonesia. Kemudian yang paling susah ini kan menjaga regenerasi organisasi ini. Kayak dulu awal-awalnya fans club ini berdiri, pengurusnya masih susah semua. Ketika ada kerja udah mulai ya. Tapi kan kita punya pelajar-pelajar yang dulunya SMA sekarang udah jadi Jadi mahasiswa ya. Nah itu bang, kader-kader kayak gitu yang ya lumayan rumit lah. Selalu kita harus siap satu orang pergi dan yang lain datang gitu, Silih berganti ya. betul betul, nggak bisa kita, namanya kita fans club nggak punya apa ya, apa namanya, Terikatan atau apa ya? keterikatan, nggak punya keterikatan. Jadi ya silakan. Apalagi, nah yang senangnya saya beberapa orang Medan yang tinggal di daerah lain, mahasiswa ternyata dia kuliah tempat lain, dia bantu buka SBI di Di kota sana. itu. Oh, Iya. oke. Yang sekarang itu yang dari Bandung itu bekas orang Medan. Dari Bandung bekas orang Medan, kemudian tuh Loksmawe itu bukan Loksmawe. Apa ya? Aceh Tenggara atau Aceh Timur itu bekas orang Medan. Dulu member kita di sini, Buka ketika di di sana dia buka di sana. Kemudian yang Raja Ampat, nih Raja Ampat lagi menjajakan. Oke. Raja Ampat ini lagi cari masa gitu. Yang Riau juga sama Batam. Yang Batam itu asli orang Labuan Batu Utara. Dulu pendiri SBI Batubara di Labuan Labuan Batu Utara, sekarang dia lagi di Batam. Buka jaringan di sana ya. Buka jaringan di sana gitu. Nah, jadi terus berjaringan gitu. Menarik Jadi, sih kalau misalnya caranya padahal seperti kita nggak ada kewajiban. nggak ada kewajiban, kita nggak minta, kita nggak apa, tapi ternyata mereka punya kesadaran sendiri. Nah itu menurut saya hambar aja kalau kita cinta klub tapi nggak kita Kembangin. nontonnya cuma sendiri. Bagus Oke. kita Rame-rame. bisa ngobrol, bisa tukar pikiran, bisa futsal bareng, bisa football bareng gitu. Nah, kalau dulu sebelum pandemi Bang Arifin, kalau boleh tahu kalau misalnya SBI sekali nobar gitu ya, yang paling meledak itu bisa ngadirin member berapa sih sebenarnya? Mana tahu nanti Roman Kopi mau juga jadi support, jadi apa namanya sponsor untuk kopi gitu ya. Iya. Terbesar itu di Stadion Teladan. Nah, ini Oh, ya pernah? Pernah. Itu Nonton final Liga Champion Barcelona Juventus. Skor 3-1. Skor 3-0 atau 3-1 gitu ya ya? saya nggak terlalu ini sih memang. Itu di Stadion Teladan. Nobarnya di Stadion Teladan. Di tribun tertutup. Waktu Wow. itu nggak tahu ya, kayaknya coba aja deh gitu kan. Di Jakarta itu gua di GBK waktu itu di Jakarta. SBI juga yang ngadain atau Bukan, fans club yang lain di oke. Jakarta. Tapi itu Pak harus melibatkan dua klub, dua Oke. fans club. Oke. Jadi kita harus kerja sama Yang kayak, kompetitornya apa gitu ya? Betul. Nah itu yang terbesar. Tapi kalau rata-rata tiap tahun yang ramai itu selalu El Clasico. El Clasico ya, Real Madrid Barcelona ya. Barcelona Real Madrid ini kan udah itu aja paling gedenya itulah kan. Iya. Kalau lawan Atletico Madrid kayaknya di Medan juga Nggak terlalu banyak terlalu fans banyak, yang itu ya. Valencia yang nggak terlalu banyak. Yang paling gede di Spanyol pasti adalah Barca dan Real Madrid. Jadi dua itu aja yang paling gede. Setiap misalnya buat nobar, Pasti dua-dua harus harus ikut. kompak dulu. Harus kompak Jadi dulu ya. ada perjanjiannya. Oh, Ketika Barca tuan rumah, maka SBI lah panitianya. panitianya Keuntungan dari sana kan untuk Barcelona. Nah, ketika nanti tuan rumah Real Madrid, kita sebagai tamu, keuntungan untuk mereka. Jadi kita tetap bayar tiket ke mereka. dan fair ya kalau begitu ya. Harus fair ya. Jadi tantangannya ya, misalnya nanti di laga home Barca mainnya jam 9 udah pasti rame kan. Masih rame ya. Tapi nanti di Real Madrid mainnya jam 1 pagi, belum tentu, apalagi jam 3 pagi. Itu Ruginya susah. Real Madrid ya. Bener, tapi itu kayak jadi tantangan aja sama Challenge kita. ya. Itu udah kayak Ya udah risiko mungkin ya. risiko. Toh kita nggak tahun ini aja kita nonton bareng. Bareng ya. Tonton berikutnya gitu. Dan jarang sih sekarang La Liga jarang main di atas di bawah jam 12 tuh jarang. Pasti jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Itu udah risiko lah kita fans keluar malam-malam gitu. Bahkan dari Tembung datang kan, dari Diski segala macam untuk nonton, dari Pelumpang nonton bareng sama kita di halal gitu. Tapi tempat nobarnya pasti ganti-ganti. Ganti-ganti ya. Betul. Oke. Kalau Real Madrid itu biasa udah di atas
200-an 300-an gitu Oh, nonton gitu ya? sekali nonton. Tapi kalau yang di Stadion Teladan kemarin itu sekitar 4.000 menuju 5.000 penonton. Dan itu banyak yang nembak juga. Sama kayak bapaknya nonton PSMS pasti banyak. Kalau nonton PSMS kan di Teladan banyak yang Ternyata nembak ada kan. nembak juga ya. Berarti Nggak bisa kita bendung ketika nggak bisa deh. udah pertandingan udah main setengah babak kan nggak terjaga lagi pintunya kan. Ya udah biarin masuk aja deh gitu. Nah, Kebetulan Barca menang pula waktu itu. jadi lebih ini ya. Iya iya. Nah, kemudian bagaimana menata? Kan sering kali kita ngelihat fans club di Indonesia terutama ya, apalagi liga-liga Indonesia yang kita melihat fans clubnya belum banyak yang belum terdidik gitu ya. Betul. Dalam artian sering kericuhan segala macam, dan itu juga berdampak kepada potensi orang untuk nonton gitu. Misalnya saya orang yang tidak punya dukungan fanatik yang berlebihan, ketika mau nonton kan takut juga nih nanti daripada dilempar Benar. air gelas air mineral, dari baik nonton dari rumah gitu. Nah, bagaimana teman-teman menata supaya kelompok-kelompok supporter ini bisa lebih bijaksana gitu, tidak membuat kericuhan dan sebagainya gitu. Itulah fungsinya kita nobar sering-sering. Jadi selain kita nobar sendiri, kita sering nobar sama klub yang lain, apalagi Liga Champion pasti kan klub-klub besar gitu, AC Milan, Napoli, kemudian Juventus, ada Arsenal dan segala macam, pasti sering ketemu. Di situ kita ngedukasi ke teman-teman bahwa kita ngecan boleh, tapi tidak boleh mengejek. Nah, itu boleh. Itu ada aturannya. Bahkan dulu ya, ingat tuh tahun 2015 ke bawah itu di fans club Medan ini kayak ada UEFA-nya gitu. Kayak ada fans club persatuan fans clubnya. Jadi setiap ada nobar yang ricuh, itu di porternya mana di banned, nggak boleh nobar lagi. Nggak boleh dibikin nobar bareng yang lain, nobar sendiri aja, nggak boleh yang lain. Apa enaknya nobar sendiri ya? Iya, sebenarnya orang tuh happy aja. Cuman kan keuntungannya lebih kecil. Oh iyalah, Kalau kita ngundang fans club lain kan lebih gede keuntungannya. masih ada peluang dapat ini ya, income ya. Betul. Nah, disitulah mainnya. Tapi ya kita edukasi, setiap ngecan tuh nggak boleh ngejek, nggak boleh, apalagi melempar itu nggak boleh pasti. Kemudian yang rokok disentilin ke atas gitu, itu udah kayaknya itu udah jadi kesadaran bersama lah gitu. Ngecannya juga kita batasin, jangan yang mencaci-caci, jangan yang cakep-cakep kotor, itu nggak boleh. Habis itu selebrasi juga nggak boleh berlebihan. Selebrasi itu nggak boleh di supporter lain gitu. Nggak boleh lari ke supporter lain, nggak boleh ngejek, nggak boleh. Walaupun memang beberapa masing-masing fans club ada yang kayak ngejek gitu, iya gimmick gitu. Kalau misalnya Barca itu putar Real Madrid, nah gitu kan. Kalau sebaliknya orang Real Madrid putar Barca, gitu kan. Nah itu sebenarnya itu kalau bahasa Spanyolnya sebenarnya agak kasar, tapi ya kita maklumin karena itu ada lagunya gitu. Tapi ya dan itu bahasa sana juga. Bahasa sana kan, ngerti juga ya kan. Nah, jadi itu boleh ya. Gitu boleh. Tapi kalau misalnya yang bahasa Indonesia yang asli cakep kotor itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu juga menjadi pembelajaran ya. Benar. Tidak hanya di fans klub sepak bola luar ya, tapi terutama di Indonesia sendiri. Seharusnya kita udah bergerak lebih maju ya soal fans club, pengelolaan fans club kita bisa lebih mandiri, kemudian punya orientasi yang masa depan yang panjang gitu ya. Misalnya menyiapkan infrastruktur fans club yang baik gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini balik ke dasar Bang. Bagaimana teman-teman supporter melihat suasana pandemi ini, kemudian implikasinya terhadap sepak bola, dan apa yang terpikir oleh teman-teman? Misalnya harusnya udah tetap aja di liga dijalanin, atau ini tetap sepak bola jalan tapi dengan begini gitu. Kira-kira apa yang di dalam? Kalau di kami sendiri misalnya di Indonesia ya jelas berdampak lah, banyak teman-teman yang nggak bisa beraktivitas, nggak bisa nonton bareng dan segala macam. Itu kayaknya kalau fans klub nggak nobar itu kayaknya hambar ya. Itu kan kerjaan pertamanya lah. rekat pertamanya itu dia nobar dulu, tapi ya terasa lah. Akhirnya kita jadi sering-sering tapi tetap di grup-grup supporter kita, baik itu grup daerah ataupun grup nasional, itu tetap kita jaga supaya panas gitu. Kita nge-share info, link streaming, kita kemudian diskusi ini gimana mainnya dan segala macamnya. Kita ajak juga diskusi di sosmed, gimana dengan postingan kita, dikomentarin rame-rame gitu. Itu tetap kita jaga. Nah di sepak bola nasional sebenarnya, di sepak bola bagi klubnya sendiri jelas berdampak luar biasa kan gitu. Yang klubnya dulu kaya raya mungkin sekarang lagi ngutang-ngutang nih, termasuk mungkin Barca. Saya mikir gini loh Bang Arifin. Saya kira industri sepak bola itu ya adalah industri yang uangnya unlimited gitu. Iya benar. Cuman digempur Covid 1 tahun aja semua udah kelabakan ya.
Nggak sampai 1 tahun, Ya, baru artinya 6 bulan kan. kita ngelihat kan perputaran uang apa namanya ya jual beli pemain triliunan harganya gitu, tapi ternyata rapuh juga ternyata ya apa Nah sepak itu bola dia ini gitu. karena kelihatan ternyata peran eh, hak siar sama jumlah penjualan tiket itu Iya, paling berpengaruh sama berpengaruh klub. ya. Paling berpengaruh. Sekali tayang di nggak tayang di TV aja udah berapa miliar mereka habis. Iya, lewat ya. Itu dari hak siar, dari penonton. Bayangkan kalau Barca 80.000 penonton Kapasitinya misalnya gitu ya. rata-rata Barca itu dia nggak pernah satu musim tuh misalnya di rata-rata kan dia nggak pernah satu pertandingan itu di bawah 60.000. Nggak pernah. Bayangkan aja kalau itu mereka tiket sekitar 55 euro, sekitar 750.000 misalnya. Dan banyak lagi yang tiket terusan kalau istilahnya ya. Iya, Kalau wah itu yang tiket udah beli terusan. satu Nah, musim itu dia. gitu ya. Nah itu kita nggak tahu yang regulasinya gimana, apakah tiket terusan itu bisa digunakan untuk Musim berikutnya, depan. Nah iya. itu kita nggak tahu Tapi gimana kan ini regulasinya. sudah mulai bergulir ya. Udah, semua liga top Eropa semua udah jalan dari minggu lalu, tapi Social distancing. beberapa nggak pakai penonton. Yang aku lihat pakai penonton kemarin cuman PSG Marseille, itu liga Prancis. Ya. Nah itu ada penontonnya tapi berjarak lah. Nah itu bagi klub itu berpengaruh kali. Jadi kalau tidak ada fans datang ke stadion, berarti jelas merchandise Berkurang ya berkurang. penjualannya. Tiket juga berarti nggak ada penjualan tiket. Dampaknya ke klub lain adalah pada saat dampaknya juga pada saat transfer gini nggak ada yang mau beli pemain. Karena nggak ada uang ya. Nggak ada uangnya. Jadi semua ini menghemat. Atau Iya. pemain juga sudah setuju untuk gajinya dipotong selama COVID ini. Udah setuju. Nah tapi jadi persoalan kan, Barca pengen jual pemain, pengen beli pemain yang mahal nggak bisa. Nggak bisa ya. Pemain lain juga gitu, pengen beli pemain Barca kalau agak bagus kayak Luis Suarez, mahal nggak usah deh. Nah, Pikir-pikir lah dulu. pikir-pikir. Nanti dibeli juga nggak dipakai nih. Ini Iya. masih COVID ya. Nah Gitu. Walaupun beberapa COVID pemainnya tapi jalan terus gitu. Jalan terus, tapi ya. aku yakin dengan kebijakan kesehatan dan social distancingnya di Eropa mungkin lebih bagus dibanding kita di Indonesia. Oh bukan Gitu. Indonesia lebih bagus ya. Indonesia nggak ada social distancingnya. Oke Gitu. nah. Kayak kemarin PSMS nggak boleh nonton nih kan? Nah, Laga uji coba nonton juga rame juga, ternyata banyak yang nonton. Nah, itu jadi persoalan kalau kayak gitu. dan di FIFA sendiri ada nggak regulasi soal itu Bang Arifin? Siapa tahu Bang. Misalnya FIFA membuat satu aturan selama masa pandemi ini seluruh seluruh klub bertanggung jawab ketika betul. menghadirkan penonton atau supporter, mungkin semua pakai masker gitu, atau ada nggak regulasi Nah, yang Bang? regulasi yang tidak boleh pakai penonton itu datangnya dari FIFA dan UEFA. Oh Nah, sudah iya, tidak boleh ya? sudah nggak boleh sebenarnya. Tapi nggak tahu nih Spanyol ini, Prancis Prancis kenapa tuh. dikasih diizin? Mungkin sudah 0 kasus mungkin ya, mungkin. Dan penonton-penonton yang mungkin habis dari luar negeri masih dilarang untuk nonton mungkin. Atau gitu. mungkin sebelum masuk stadion rapid dulu gitu ya? Gitu. Nah itu semua kebijakan, termasuk kita juga nggak boleh melaksanakan liga kan ikut aturan FIFA. Dari FIFA ya? Nah, ini kan ditunda terus bulan 10 nggak jadi. Ini belum tahu nih kapan nih Liga 1 dan Liga 2 itu sebenarnya bagian dari meneruskan peraturan dari FIFA soal social distancing tadi. Ya kita bisa bayangin kalau 1 tahun misalnya liga berhenti gitu, kita nggak bisa bayangin regenerasi itu putus ya, maksudnya Betul. kemudian beban klub itu juga semakin tinggi ya, artinya dia harus tetap membayar kewajiban terhadap pemain, tapi pemain tidak bermain Benar, gitu ya. Nah itulah kenapa FIFA memberikan izin untuk liga bergulir tapi dengan syarat tanpa penonton tadi. FIFA sekarang saat ini juga memperbolehkan negara-negara yang kasus ini mengajukan pinjaman ke FIFA. Oh FIFA udah kayak ini sekarang ya, Udah kayak ngasih bank kredit rakyat lah udah ya. Iya, aku baru baca berita semalam. Ternyata FIFA ngasih Ada pinjaman BPR itu ya. gitu. Gitu. Pinjaman untuk supaya liga bergulir. Tapi itu dia. Enggak, FIFA sadar juga kalau ini enggak bergulir ini bahaya. Baik regenerasi maupun bagi klubnya. Dan industri sepak bola kan industri sepak bola ini bisa padam. bisa padam. Nah ini susah. Bayangin Ronaldo nggak main atau Messi nggak main setahun, cuma duduk-duduk minum kopi gitu kan. Tahun Enggak. depan udah buncit gitu ya. Nah itu pemain. Live score nggak dibuka dalam 2 bulan gimana coba? iya. Berarti live score berarti Live score. hari inilah dulu ya istirahat ya. Nggak, ini udah mulai. Dan udah semalam mulai ya. udah ada pertandingan. Nah, Bayangkan aja kalau live score nggak dibuka 6 bulan karena nggak ada pertandingan tuh, ruginya gimana live score sementara mungkin dia sudah buat perjanjian agreement betul, dengan klub betul, dan segala betul. macam ya. Nah, itu Nah jadi memang
pandemi ini dari luas efeknya. Jadi akhirnya dibiarkan liga bergulir tapi dengan ketentuan ketat Tetapi tadi. kan kalau liga bergulir tanpa penonton, lagi-lagi dari penonton nggak dapat bayar Betul. tiket dong gitu ya. Nah, itu sebenarnya meminimalisir kerugian. Ya, yang Karena penting apa? Dari hak siar mereka tetap dapat. Oke, Nah, dari hak siar mereka tetap dapat. Dari sponsor pun masih jalan masih ya. berjalan karena udah dipajang apanya di televisi banner-bannernya kan, semua udah dipajang. Jadi dari sponsor pun mereka FIFA kan khawatir ketika liga tidak bergulir terlalu lama, sponsor takutnya tarik diri. Iya. Gitu. Untuk apa mereka mensponsori tapi Nggak main-main nggak gini ya. main-main. Nah, itulah jadi mungkin pertimbangannya di situ akhirnya liga tetap bergulir. Walaupun rugi ya tetap rugi pasti tanpa penonton, tapi setidaknya hak siar mereka tetap dapat. Kalaupun rugi nggak rugi kali lah Nggak kalau bahasa rugi. kita gitu ya. Setengah-setengah lah. iya. Pulang modal lah kira-kira. Jadi 50% lah gaji Nah, pemain bisa. kita bisa bayangin Bang Arifin kalau misalnya di level internasional ya klub-klub yang sudah tough yang sudah punya kemampuan finansial yang bagus bisa rontok di tengah pandemi. Betul. Kita bisa bayangin bagaimana nasib sepak bola dalam tanah air kita hari ini ya. Ya gitu. Apalagi Indonesia ini hampir mungkin 50% sampai 80%-nya itu Liga 1 ya, bergantung sama penonton. Penonton, gitu ya. Nah, itu ya aku nggak bisa bayangin lah kayak mana nih kan. Tapi ya, Kalau PSMS nggak ini ya nggak berdasar. kita nggak tahu bergantung sama siapa itu, pada Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak tahu tapi aku nggak baca klub-klub lain tapi PSMS gencar pemain pelatih asing kok Gitu ya. pemain Ferdinand Sinaga, Paulus Sitanggang dan segala macamnya. Walaupun kita nggak tahu sumber uangnya dari mana, tapi lumayan gitu untuk klub Liga Artinya 2 masih jalan terus. PSMS lebih ini ya. walaupun gaji pemain juga dipotong dan segala macamnya. Kalau Ya, dipotong masih oke lah masih Bang oke, Arifin daripada masih kita oke. dengar lagi ada kabar gaji pemain 6 bulan nggak dibayar gitu. Nah, itu. Ini pemain sepak bola atau kayak ini ya kayak guru yang di freelance gitu ya. Jadi tapi kita berharap sih Bang Arifin tetap karena kan sepak bola ini adalah sebuah industri dan sebuah apa namanya dan banyak lingkarannya banyak sekali baik Luas, penjual sangat luas, ya. sampai kepada yang UMKM ya sektor Betul, UMKM terkecil pembuat jersey yang kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, ini Pedagang asongan depan Pedagang stadion. depan stadion. Itu dia sangat berpengaruh. Calo juga kena lah ini. Sepak bola main calonya nggak bisa jualan tiket. Gitu ya. Iya. Calo ini- itu kan bagian lingkaran dari Sepak bisnis bola ya? sepak bola, Bisnis sepak iya. bola ya. Calo Termasuk- maksudnya yang jual tiket di luar resmi, resmi, di luar loket gitu. Nah itu kan mereka Ya, hidupnya mungkin selama mungkin nanti dari kami jual akan tiket. coba menghadirkan salah satu seorang calo di sini untuk berdiskusi berapa dampak pandemi. Iya, Karena kan hampir setahun ya, hampir tidak lah, tapi mungkin Dari setengah bulan tahun 3, lebih ya. Dari bulan 3. Nah, sepak bola kita 6 sudah- bulan, 6 bulan. Tapi Liga Indonesia sudah jalan Bang Arifin. Belum ya? Belum. Liga Indonesia ini kayaknya sih bulan 10 ini udah jalan, bulan 10. Kita sama-sama berharap supaya pandemi berharap COVID-19 ini segera berakhir dan karena kita tapi melihat kemungkinannya mundur lagi ada karena Jakarta udah PSBB lagi. Nah, gitu. karena begini juga kita lihat bahwa industri sepak bola ini juga bagian dari hiburan rakyat, sudah Benar, menjadi bagian dari hiburan rakyat. benar. Nah, kita berharap misalnya pertandingan-pertandingan yang tanpa penonton yang di televisi orang sudah bahagia menonton gitu. Imunitas publik naik nih gitu. Betul. Paling tidak karena kan itu tadi fans ini kan suatu yang agak tidak bisa diterjemahkan gitu. Mencintai sebelah tangan yang paling asik katanya Nah, ya jadi fans sepak bola gitu ya. Nah, mungkin itu yang kita berharap supaya ya saya bilang pandemi ini kayak tiki taka ini Bang. Cepat dan opernya sangat ini kadang-kadang udah sekian kasus Iya, benar, dari PSBB ya. Kemudian ditarik PSBB lagi. Dari kita sudah bagi-bagi masker, sudah agak reda, bagi-bagi masker Rame lagi. benar. Nah, ini kayak kita ke pandemi dan kita cari apa nih strateginya supaya artinya jaga jarak lah, jangan terlalu dekat dengan pandemi dan supaya kehidupan normal kembali, termasuk para fans sepak bola yang mungkin kebahagiaan dia adalah menonton sepak bola klub kesayangan bertanding ya Bang Arifin. Iya, kita berharapnya liga bergulir. Tetap pasti kita semua liga di dunia ini tetap bergulir, tapi khususnya untuk masyarakat di Indonesia harus menahan diri, ya. untuk tidak ke stadion. Nah, nggak apa-apa kita jadi penonton layar kaca lah dulu. Kayak kami fans klub Barca ini kan udah bertahun-tahun kan lah nonton layar terdidik kaca ya. kan. Udah terdidik ya. Penuh kesabaran. Mungkin teman-teman fans sepak bola di Liga Indonesia coba belajarlah dari
para fans Fans layar kaca ya. Jadi harus menahan itu, Dan harus tetap sabar. cinta kok gitu ya. Benar, Walaupun hanya benar. dari layar kaca, nggak Benar. bisa sentuhan nama Messi, Benar. tidak bisa ngelihat ini. Kalau komen di Instagram gak pernah dibalas. Ah, iya. Kayak ini Apalagi ya. DM kan gak pernah dibalas. Kalau istilah sekarang bucin ya. Nah itu bucin paling indah Yang itu paling seperti indah, sepak bola, sepak ya. bola ya. Ada sampai ngaku-ngaku namanya istri Messi ya kan. Iya. Di sosial Instagramnya gitu. Tapi tetap aja dia tetap cinta gitu ya. Tetap cinta dia, iya. Ini suatu yang itu saya Nanti katakan. ini cerita Barca Messi kemarin mau pindah nangis-nangis, mewek-mewek bikin satu segala macam itu. Aduh, tapi ya memang Sulit. ada tipe-tipe kayak gitu. Ada tipe Jadi yang ya, bucin level bucinnya tinggi dewa ya. lah. Bucin dewa ya. Ada bucin level dewa. Baik. Nah, saya kira sangat menarik perbincangan dengan Bang Arifin bahwa supporter sepak bola juga menjadi satu komunitas yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini ya. Dari industri yang besar ini dan industri yang berjejaring sampai ke level desa, kita melihat bahwa kalau ada sepak bola pertandingan Piala Dunia itu warung-warung kopi aktif di kampung-kampung gitu. Kemudian masyarakat bahagia gitu ya. Mungkin lebih bahagia daripada ngelihat quick count atau real count pemilu ya. Nah, ini mudah-mudahan cepat berakhir. Bang Arifin, terima kasih Oke, sudah sama-sama, mampir Bim. di ngobrol pikiran Roman Kopi. Siap. Ini ngobrol ringan saja supaya teman-teman punya punya perspektif lain soal pandemi COVID-19 terutama dari sisi para fans sepak bola dan sekarang kondisinya seperti apa tadi Bang Arifin sudah jelasin. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya malam ini sudah bergabung bersama kami di ngobrol pikiran Roman Kopi. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Tetap dukung kami di ngobrol pikiran Roman Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Pak Arifin. Oke.